perkenalkan, nama saya Cindy Margareta dengan NPM 20520111105. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuransi rangkap dan reasuransi. Asuransi rangkap pada dasarnya merupakan asuransi yang terjadi apabila diadakan beberapa asuransi pada sebuah objek, risiko, dan waktu yang sama. Reasuransi adalah persetujuan antara penanggung dan reasuradur di mana penanggung menyetujui untuk menyerahkan atau melimpahkan seluruh atau sebagian risiko atas suatu pertanggungan yang ditutupnya kepada reasuradur dan dengan menerima premi dari penanggung. Asuransi rangkap tidak disebut secara eksplisit dalam KUHD, namun dalam pasal 252 KUHD dijelaskan ketentuan mengenai asuransi. Ketentuan pada pasal 252 adalah apabila suatu benda telah diasuransikan dengan nilai penuh, maka tidak boleh lagi diasuransikan untuk waktu dan environment yang sama. Jika hal tersebut terjadi, maka asuransi kedua akan batal dan disebut sebagai asuransi rangkap. Berikut merupakan tabel klasifikasi asuransi rangkap. Yang dilarang dan syarat ketentuannya adalah asuransi yang pertama sudah dalam jumlah penuh, lalu akibat hukumnya asuransi berikutnya batal dan tidak berlaku. Lalu yang diperbolehkan, syarat dan ketentuannya asuransi yang pertama di bawah nilai harus dicantumkan secara tegas dalam polis. Lalu akibat hukumnya adalah asuransi yang berikutnya berlaku dan mengikat untuk nilai sisanya. Definisi reasuransi berarti perusahaan asuransi dapat melindungi aset dan keuangannya dari kerugian akibat pembayaran klaim kepada nasabah berkat adanya proteksi finansial dari perusahaan reasuransi. Berikut merupakan tabel perbedaan antara reasuransi dan asuransi rangkap. Yang pertama, pers reasuransi mengambil alih risiko dari P atau pers asuransi, lalu yang kedua penanggung ulang atau PU berhadapan dengan penanggung. Lalu untuk asuransi rangkap, pers asuransi mengambil alih risiko dari perseorangan atau badan, dan yang kedua penanggung berhadapan dengan tertanggung. Berikutnya adalah perbedaan antara reasuransi dan asuransi solvabilitas. Untuk reasuransi yang pertama, asuransi berikutnya dibuat oleh penanggung, dan yang kedua kepentingannya adalah tanggung jawab dari penanggung. Lalu di asuransi solvabilitas, yang pertama asuransi berikutnya dibuat oleh tertanggung, dan yang kedua kepentingannya adalah ketidakmampuan dari penanggung pertama. Sekian dan terima kasih.